Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan menjelaskan jawaban soal nomor 4 dengan menggunakan aplikasi QM. Dengar linear programming. Baik, hal yang pertama dilakukan adalah uh, mengklik menu modul, pilih linear programming, kemudian kita buat new soal 4. Kemudian kita lihat lagi pada soal nomor 4 terdapat 1, 2, 3, terdapat 7 batasan dan 2 variabel yaitu dan 4 variabel yaitu x1, x2, x3 dan x4. Kemudian fungsi tujuannya itu adalah maksimum, raw names-nya adalah constraint 1, constraint 2, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita isi maksimum nya 2, 3, 5, dan 7. Kemudian X1-nya adalah 10, X4-nya adalah, X3-nya adalah 4, kemudian X1-nya adalah 4, X4-nya adalah 5, ini adalah 400, 100, dan 1200. Ini 1, 1, 1, 1. Ini 1, 1, 1, 1. Lebih besar, X1 lebih besar dari 0, X2 lebih besar dari 0, X3 lebih besar dari 0, X4 lebih besar dari 0. Nah, setelah itu kita coba solve. Kemudian hasilnya adalah 3880. Merupakan hasilnya 3880, di mana X1, X2, X3, X4-nya ini dia sudah dalam bentuk integer dan bukan desimal. Jadi kita tidak perlu menyelesaikannya dengan menggunakan branch and bound. Tapi kita akan melihatnya nanti dengan menggunakan integer programming di QM selanjutnya. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 4 dengan menggunakan QM. Pertama kita buka aplikasi QM, kemudian kita pakai modul integer programming, kemudian kita file new, namanya soal 4. Kita lihat constraint-nya pada soal tersebut adalah 7. Kemudian variabelnya ada 4. Fungsi tujuannya adalah memaksimumkan. Constraint-nya adalah 1, 2, 3. Kemudian kita klik OK. Kita isikan fungsi tujuannya itu 2, 3, 5, dan 7. Selanjutnya X1-nya adalah 10, X3-nya adalah 4, adalah 400, 100, 1200. X1-nya ada 4, X4-nya adalah 5, ini adalah 1, 1, 1, 1, kemudian ini
mempunyai batasan X1, X2, X3 sama X4 nya itu lebih besar daripada 0. Kemudian kita coba solve. Nah, maka hasilnya adalah 3880. Nah, di sini kita dapat melihat perbandingan antara kita menggunakan program integer sama linear sama program linear. Nah, kita solve, yaitu hasilnya 380. Kemudian kita close dulu, kita buka lagi yang memakai linear programming. Maaf, karena QM-nya tidak bisa dibuka 2, jadi saya membukanya satu-satu. Nah, kita solve, hasilnya 3880 juga. Berarti ini menandakan hasil yang kita dapatkan ketika kita menggunakan linear programming sama dengan menggunakan integer programming. Nah, kebetulan pas di linear programming kita mendapatkan nilai yang sudah bulat atau integer, berarti dia sudah optimal atau maksimal. Jadi kita tidak perlu menggunakan branch and bound lagi. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu dengan menggunakan linear programming. Terus tulis judulnya soal 5. Kita lihat pada soal nomor 5 terdapat 5 batasan serta 2 variabel, serta memiliki fungsi tujuannya itu maksimumkan, dan rounded-nya adalah constraint 1, constraint 2. Kemudian kita klik OK, kita masukkan. Maximize-nya adalah 200, kemudian 160. Ini adalah 6, 2, 12, 8, kemudian 24, 22, 4, dan 12. Kemudian S1, S2-nya lebih besar daripada 0. Nah, kemudian kita coba solve. Hasilnya adalah 480. Di mana X1-nya masih dalam bentuk desimal, X2-nya masih dalam bentuk desimal. Nah, di sini kita akan merubahnya menjadi integer, yaitu dengan cara setelah kita mendapatkan X1, X2 1,5 serta solusi optimal Z maksimumnya adalah 540, itu adalah sebagai batas atas. Kemudian kita membuat node, di mana node itu bernama 1, node 1, yang memiliki Z max-nya ada 540, memiliki batas atas yang tadi sudah saya sebutkan. Selanjutnya kita membuat batas bawahnya, di mana di batas bawah itu kita membulatkannya menjadi ke bawah dari X1 1,5 menjadi 1, X2 1,5 menjadi 1, dan Z max-nya itu adalah 360. Nah, di sini kita dapat melihat dari batas atas, kita mencari angka di belakang koma yang paling besar. Kebetulan X1, X2 ini sama, jadi kita memakai 1,5 sebagai batasannya, di mana batasannya itu antara 1 di mana X1 itu lebih kecil daripada 0 dan X2 itu lebih besar daripada X1 lebih kecil daripada 1,
X1 lebih besar daripada batasan 2. Nah, di sini kita akan mencoba menambah batasan tersebut dengan insert row, di mana X1-nya itu lebih kecil daripada 1. Lebih kecil daripada 1 itu. Nah, kemudian kita lihat hasilnya itu masih dalam bentuk desimal, di mana X1-nya adalah 1, X2-nya 1,67, dan Z max-nya itu 466,7. Nah, kemudian kita coba untuk memakai batasan yang kedua, X1 lebih besar daripada X1 sama dengan lebih besar 2, kemudian kita solve, dan akhirnya mendapatkan X1 2, X2 0, dan nilai optimalnya adalah 400. Di sini kita juga menghitung batas bawah, di mana batas bawah tersebut sama dengan batas atas, berarti nilai tersebut sudah optimal. Jadi, kita menghitungnya sampai not ketiga, di mana Z max-nya adalah 400 dan sudah optimal. Terima kasih. Iya, baik. Saya akan menjelaskan soal nomor 5 dengan menggunakan program integer. Pertama, kita membuka aplikasi KM terlebih dahulu. Setelah itu, kita pilih modul untuk integer dan mixed integer programming. Kemudian kita klik new. Ini judulnya kita kasih soal nomor 5. Number of constraint-nya kita bisa lihat pada soal nomor 5 itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5 batasan. Jadi kita isi dengan 5. Kemudian terdapat 2 variabel, yaitu variabel X1 dan variabel X2, di mana fungsi tujuannya itu adalah memaksimumkan, terus row names-nya adalah constraint 1, constraint 2, kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul kolom seperti ini, kemudian kita isi sesuai dengan soal, yaitu maximize-nya 200, X2-nya 160, kemudian untuk batasan yang pertama X1-nya adalah 6, X2-nya adalah 2, kemudian hasilnya adalah 12, constraint yang kedua adalah 2, selanjutnya adalah 8, constraint yang ketiga adalah 4, 12, kurang dari sama dengan 24. Nah, untuk X1, 1, ini lebih besar sama dengan 0, ini juga lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita solve, hasilnya itu dapat terlihat adalah 400. Nah, ini merupakan perbandingan soal nomor 5 menggunakan integer programming dan linear programming. Nah, yang ini adalah linear programming. Kita solve, hasilnya merupakan 400. Kemudian kalau kita memakai
integer programming adalah hasilnya 400 juga. Jadi dapat disimpulkan yang sebelumnya tadi itu kan kita linear programming itu tidak langsung mendapatkan hasil, tapi dia harus melalui range and bound terlebih dahulu. Untuk dapat menghasilkan nilai optimal di mana batas atas sama dengan batas bawah yaitu 400, juga mendapatkan nilai yang bulat, tidak dalam bentuk desimal. Tapi kalau dengan kita menggunakan integer pada QM dia langsung menghasilkan nilai yang berupa nilai integer atau tidak desimal seperti ini. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.